Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Fauzia Hasanah, NIM 2005021100010 dari kelas akuntansi A akan mempresentasikan tentang biaya produksi. Pengertian biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, biaya eksplisit, yaitu pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang berupa pembayaran-pembayaran dengan uang untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan. Yang kedua, biaya tersembunyi, yaitu taksiran pengeluaran terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki perusahaan itu sendiri. Berdasarkan analisis periode produksinya, biaya produksi dibagi atas dua bagian. Yang pertama, biaya produksi jangka pendek. Jangka waktu di mana sebagian faktor produksi dapat berubah dan sebagian lainnya tidak dapat diubah. Yang kedua, biaya produksi jangka panjang. Jangka waktu di mana semua faktor produksi yang ada dapat mengalami perubahan. Jenis-jenis biaya produksi jangka pendek. Pertama, biaya total, kedua, biaya tetap rata-rata, ketiga, biaya variabel rata-rata, keempat, biaya total rata-rata, dan yang kelima, biaya marginal. Biaya total atau total cost adalah seluruh biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi tiap tingkat output. Biaya total dibagi atas dua bagian, yaitu biaya tetap atau fixed cost, biaya yang tidak berubah dengan berubahnya faktor produksi, dan biaya variabel atau variable cost, yaitu seluruh biaya yang berubah langsung mengikuti perubahan produk. Biaya total dapat dituliskan TC sama dengan TFC plus TCV dengan keterangan biaya total sama dengan biaya tetap total ditambah biaya variabel total. Kurva ini adalah kurva biaya total. Nah, kurva biaya tetap merupakan garis lurus sejajar sumbu X karena besarnya tidak dipengaruhi besarnya produk. Kurva biaya variabel tampak melengkung mengikuti efisiensi penggunaan faktor produksi. Apabila secara teknis penggunaan faktor produksi efisien, maka biaya variabelnya akan rendah. Sehingga bila ada kenaikan efisiensi penggunaan faktor produksi, akan ada penurunan biaya variabel dan sebaliknya. Yang kedua, biaya tetap rata-rata atau average fixed cost dapat dituliskan AFC sama dengan TFC per Q dengan keterangan biaya tetap rata-rata sama dengan biaya tetap total per quantity atau jumlah produk. Dan kurvanya itu menunjukkan semakin banyak produk yang dihasilkan, makin rendah biaya tetap rata-rata yang dikeluarkan. Akan tetapi, tidak pernah sampai 0 ataupun negatif. Kurva biaya tetap rata-rata turun dari kiri ke atas ke kanan bawah, semakin mengecil biayanya, tapi tidak sampai 0 atau negatif. Karena dalam jangka pendek, sebuah perusahaan selalu menggunakan faktor produksi tetap, sehingga jumlah rata-ratanya akan semakin kecil dengan semakin bertambahnya jumlah produksi dan tidak akan sama dengan 0. Yang ketiga, biaya variabel rata-rata atau average variable cost dapat dituliskan AVC sama dengan TVC per Q dengan keterangan biaya variabel rata-rata sama dengan biaya variabel total per jumlah produk. Nah, seperti itu kurvanya. Kurva tersebut menunjukkan pergerakan kurva biaya variabel rata-rata mengikuti pergerakan kurva produk rata-rata. Apabila produk rata-rata naik, maka kurva biaya variabel rata-rata menurun. Begitu sebaliknya, pada saat kurva produk rata-rata turun, maka kurva biaya variabel rata-rata naik. Pada saat produk rata-rata mencapai titik maksimum C, maka biaya rata-rata mencapai minimum. Produk rata-rata mencapai maksimum saat menggunakan faktor produksi sebesar X1, memperoleh produksi sebesar Y1, dan memperoleh produk rata-rata sebesar AP1. Selanjutnya, biaya total rata-rata atau average cost dapat dituliskan AC sama dengan TC per Q atau AC sama dengan AFC plus AVC dengan keterangan average cost sama dengan total variable cost per jumlah produk
atau average cost sama dengan average fixed cost plus average variable cost. Nah, seperti itu kurvanya. Kurva biaya total rata-rata AC berada di atas biaya variabel rata-rata atau AVC. Hal ini disebabkan karena biaya total rata-rata di tiap tingkat produksi lebih besar daripada biaya variabel rata-rata, dikarenakan adanya tambahan biaya tetap rata-rata atau AFC. Yang terakhir adalah biaya marginal atau marginal cost, yaitu tambahan biaya yang dikeluarkan pengusaha untuk mendapatkan tambahan satuan produk pada suatu tingkat produksi tertentu, dan dapat dituliskan MC sama dengan TC per Q dengan keterangan biaya marginal sama dengan biaya rata-rata total per produk rata-rata. Nah, kurva tersebut menjelaskan bahwa kurva biaya total rata-rata berada di atas biaya variabel rata-rata, karena biaya total rata-rata di tiap tingkat produksi lebih besar daripada biaya variabel rata-rata. Titik minimum M pada kurva biaya total rata-rata terletak di sebelah kanan titik minimum kurva biaya variabel rata-rata C, sebab sampai suatu jarak tertentu setelah titik minimum kurva AVC, kenaikan AVC masih lebih kecil daripada penurunan AFC, hingga AC masih terus turun sampai AC mencapai titik minimumnya. Hubungan biaya tetap variabel total rata-rata dan biaya marginal. Apabila biaya total rata-rata turun, biaya marginal akan lebih kecil daripada biaya total rata-rata. Dan jika biaya total rata-rata naik, maka biaya marginal akan menjadi lebih besar daripada biaya total rata-rata. Oleh sebab itu, kurva biaya marginal akan memotong kurva biaya total rata-rata pada titik minimumnya. Biaya produksi jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor produksi atau input yang akan digunakannya. Oleh karena itu, biaya produksi tidak perlu lagi dibedakan antara biaya tetap dan biaya berubah. Di dalam jangka panjang, tidak ada biaya tetap. Semua jenis biaya yang dikeluarkan merupakan biaya berubah. Ini berarti bahwa perusahaan-perusahaan bukan saja dapat menambah tenaga kerja, tetapi juga dapat menambah jumlah mesin dan peralatan produksi lainnya. Luas tanah yang digunakan, terutama dalam kegiatan pertanian, dan luasnya bangunan atau pabrik yang digunakan. Sebagai akibatnya, dalam jangka panjang terdapat banyak kurva jangka pendek yang dapat dilukiskan. Nah, ini adalah kurva kemungkinan kapasitas produksi. Di situ ada kapasitas 1, kapasitas 2, dan kapasitas 3. Nah, jika perusahaan ingin mencapai produksi sebanyak 100 unit, maka lebih baik menggunakan kapasitas 1 atau di titik A. Tetapi jika perusahaan ingin memproduksi antara 130 sampai 240 unit, maka menggunakan kapasitas 2 yang lebih efisien. Selanjutnya, jika ingin memproduksi melebihi 240 unit, maka kapasitas 3 adalah yang lebih efisien. Kurva biaya total rata-rata jangka panjang. Nah, pada kurva ini dapat didefinisikan sebagai kurva yang menunjukkan biaya rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi apabila perusahaan dapat selalu mengubah kapasitas produksinya. Kurva LRAC dibentuk bukan hanya didasarkan kepada beberapa kurva average cost saja, tetapi berdasarkan kepada kurva average cost yang jumlahnya tidak terhingga, sehingga menyebabkan bentuk kurva LRAC seperti huruf O atau berupa garis lengkung. Nah, kurva LRAC ini merupakan kurva yang menyinggung berbagai kurva AC jangka pendek. Titik-titik persinggungan tersebut merupakan biaya produksi yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi yang akan dicapai perusahaan dalam jangka panjang. Sekian dari saya menjelaskan tentang biaya produksi. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.